Halo Gan, di kesempatan kali ini saya bakalan kembali membagikan pengalaman saya setelah beberapa hari menggunakan number one DT88. Bersama saya Rama dan yuk langsung aja kita mulai reviewnya. DT88 ini hadir dengan desain yang hampir sama dengan Galaxy Watch Active. Ukurannya yang kecil cuma 42 mm. Ngebuat smartwatch ini berasa pas banget dipakai di pergelangan tangan yang kecil seperti tangan saya. Selain diameternya yang cuma 42 mili, smartwatch ini juga hadir dengan desain yang minimalis. Dan jujur nih kan, saya suka banget dengan desainnya yang minimalis. Seperti berasa pas banget gitu dengan karakter saya yang orangnya emang gak suka dengan desain yang aneh-aneh. Namun sayang, terlepas dari diameternya yang compact serta desainnya yang minimalis, smartwatch ini sayangnya mudah kelihatan dekil. Hal ini dikarenakan finishing dari housingnya yang glossy yang ngebuat DT88 ini fingerprint banget waktu kita pegang. Mungkin untuk orang lain yang ngelihat mereka nggak bakalan jeli untuk hal ini. Tapi untuk saya yang make, saya pribadi cukup merasa risih. Fitting smartwatch ini juga waktu saya pakai terasa sangat nyaman nih kan. Hal ini berkat strap rubber silikonnya yang menurut saya terasa sangat lentur. Tekstur dari strapnya juga bagus nih kan, halus dan gak debuan, jadi kelihatan bersih dan gak terkesan seperti strap lapukan. Untuk fitur-fitur utamanya sebagian besar menurut saya berfungsi dengan cukup baik nih, seperti untuk fitur push notification yang gak ada kendala sama sekali. Semua aplikasi yang terpilih, semua notifnya bakalan masuk ke smartwatch ini. Lalu konektivitas yang stabil antar smartphone dan smartwatch hingga ke fitur screen wake up-nya yang menurut saya cukup responsif. Namun dari beberapa hal positif yang saya sebutin tadi, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi poin minus untuk DT88 ini. Dan setidaknya ada 2 poin di sini yang saya temuin yang ngebuat saya berpikir kalau fitur ini terasa nanggung ataupun berasa kayak kurang matang. Yang pertama itu di bagian musik kontrol kan kalau menurut saya. Kalau dilihat di sini terdapat beberapa menu navigasi untuk kontrol musik yang terdiri dari play pause, next previews, serta ada untuk kontrol volume. Dari semua kontrol musik ini untuk di bagian volume kontrolnya saya tes nggak berfungsi sama sekali. Dan menurut saya ini hal yang sangat disayangkan. Coba aja kalau kontrolnya ini aktif, pasti smartwatch ini bakalan menjadi salah satu teman yang asik waktu dipakai dengerin musik menggunakan TWS earphone. Selanjutnya di bagian health sensornya kan terasa agak aneh menurut saya. Ketika saya melakukan pengetesan untuk heart rate, blood pressure, ataupun blood oxygen, saya selalu mengalami yang namanya fail. Setelah saya telusuri, ternyata sensornya ini nggak mau ngedetek kalau sensornya itu menempel di kulit tangan. Dan sensornya ini baru mau ngedetek kalau posisinya ini nggak nempel di kulit tangan. Aneh banget nggak tuh? Dan jelas ini berpengaruh banget nih kan kalau dipakai pas waktu lagi olahraga. Saya sepedaan puluhan kilometer, namun untuk heart rate-nya di sini nilainya tetap 0. Untuk ketahanan baterai menurut saya smartwatch ini tergolong cukup boros. Smartwatch ini mampu bertahan hingga 3 harian dengan kondisi tersambung ke smartphone dan beberapa fitur yang aktif seperti push notification dan gesture screen wake up. Untuk ketahanan airnya juga baik, smartwatch ini sudah saya pakai beberapa kali untuk mandi dan hasilnya nggak ada masalah sama sekali. Kontras di outdoor juga terlihat jelas nih kan, informasi yang ada di jamnya juga terlihat dengan jelas. Untuk harga DT88 ini dibanderol dengan harga mulai dari 400.000 hingga 700.000-an, tergantung kalian belinya di mana. Dan untuk recommended atau enggaknya smartwatch ini menurut saya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau untuk saya pribadi smartwatch ini recommended, mengingat kebutuhan saya yang hanya untuk ngelihat jam dan ngelihat notif dari smartphone. Dan sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like video ini dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan ataupun sekedar memberikan saran dan berbagi pengalaman bagi kalian yang sudah menggunakan smartwatch ini, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean video-video terbaru selanjutnya. Akhir kata saya Rama dan Febriansyah pamit, mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu di video selanjutnya.